Hai pemirsa, bareng sama aku Algifari di Unsdok. Selama beberapa waktu ke depan kita bakal nayangin film-film dokumenter karya anak Visip UNS. Di episode kali ini kita bakal nayangin sebuah film dokumenter spesial berjudul Sampah yang menceritakan fenomena sampah yang membludak dan tersebar di mana-mana sampai di pasar-pasar. Oleh sebagian orang sampah tersebut dianggurin nih. Tapi di sisi lain, sama beberapa masyarakat malah justru sampah tersebut menjadi berkah dan menjadi mata pencaharian tersendiri. Wah, penasaran bagaimana filmnya? Langsung aja kita tonton bareng-bareng film dokumenter berjudul Sampah. Sampah total itu kira-kira timbulan sampahnya per hari itu sekitar 320 atau 330 ton. Seharusnya begitu ya, nah, idealnya begitu. Jadi kalau kita sepakat bahwa harus dipisahkan antara sampah organik dan anorganik dari hulunya, mestinya kita dalam pengangkutannya juga harus ada armada yang dipisahkan juga. Tapi sampai saat ini kita belum punya armada untuk memisahkan apakah truk ini mengangkut organik saja atau anorganik saja. Terus terang sampai saat ini Solo belum punya, jadi campur gitu. Di sini ada dua pengambilan, yaitu pagi dan sore. Jadi kalau pagi itu sekitar 2 sampai 3 ton. Total semua mungkin sampai 4 sampai 5 ton. Sampah itu tergantung besar kecilnya pasar. Kalau pasar sudah sebesar pasar gede ini, pasar kelas 1, sampah itu sudah banyak sekali. Untuk ditekan tidak bisa. Kemudian ada hal-hal tertentu pada waktu Lebaran, libur semua. Nah, itu petugas di sana tuh yang piket nggak ada cuma 1-2 orang, padahal mereka harus mengurusi 44 pasar. Kadang sini juga dilewatkan. Nah, itu pernah membludak sampai 6 ton, sampai 7 ton. Menurut penelitian kita yang di Bapeda ada pertambahan, kalau siang hari penduduknya 2 kali lipat. Setiap penduduk itu memproduksi sampah perharinya itu 0,5 kilogram. Jadi kalau dihitung ya antara 550.000 jumlah penduduk ditambah penduduk pendatang yang dari luar tadi, taruhlah berkontribusi terhadap 10% sampah total, itu kira-kira timbulan sampahnya per hari itu sekitar 320 atau 330 ton.
Kalau mulai operasional jam 8 keluar dari kantor, terus kita menuju ke TPS melaksanakan pekerjaan. Sampai lokasi TPS pertama, kita melaksanakan pengangkutan sampah. Paling tidak itu satu TPS, kalau untuk volume sekitar 4,5 sampai 5 tonku, paling tidak 1 sampai 1,5 jam, Mbak, untuk muat satu rate-nya itu. Setelah selesai dimuat, kita tutup pakai rajut biar nggak kemana-mana. Kalau jalan, langsung kita menuju ke TPA, Mbak, untuk buang sampah itu. Setelah kita buang ke TPA, selesai, kita kembali langsung menuju ke lokasi TPS yang kedua. Begitu juga dengan nanti yang ketiga, seperti itu, Mbak, sampai selesai. Ya, kalau pengalaman yang cukup menarik bagi kita pas waktu ada musibah banjir. Musibah banjir itu dulu kita pernah bekerja sampai satu hari itu 24 jam. Kalau untuk volume sampah semakin meningkat, Mbak. Dari dulu sampai sekarang tuh semakin bertambah terus. Apalagi kalau nanti penghujan itu semakin bertambah. TPA Putri Cempo itu sudah istilahnya overload ya, ya 10 tahun yang lalu, 10 tahun atau 11 tahun yang lalu. Karena digunakan sejak tahun 87 dengan asumsi pemakaiannya antara 15 sampai 20 tahun. Padahal sekarang ini sudah 31 tahun ya, berarti memang statusnya sudah overload. Saya memulung sendiri udah dari kecil, dari kelas 3 SD udah mulai memulung, membantu orang tua terlebih dahulu, terus sampai sekarang. Yang dikhawatirkan cuma satu sebenarnya, Mas, sampai ke pemukiman warga seperti kemarin-kemarin dulu pernah. Kan kemarin-kemarin dulu itu pas alat beratnya itu rusak semua, jadi pembuangan sampah itu sampai ke pemukiman warga, tempat Bu Karni itu sampai di situ. Jadi itu sangat mengganggu warga juga. Kalau sekarang kan tidak mengganggu, dan mungkin kalau 10 tahun ke depan sampai belum bisa dikelola, belum apa, malah lebih cemas lagi. Seperti itu. Pasti kan nanti bergeser ke pemukiman warga, nggak mungkin tidak, soalnya kan sudah overload juga tempatnya. Kalau dulu itu sampahnya masih jurang-jurang, itu lebih enak, cara kerjanya itu lebih enak, Mas. Kalau dulu itu kerjanya sampah dibuang ke jurang, masuk ke jurang gitu, kita bisa ngambil dari bawah, kita bisa tempatnya masih luas. Kalau yang di dataran yang lebih luas gitu
barang-barang yang kita ambil lebih banyak. Nah sekarang udah menggunung, harus lebih ke atas lagi, naik lagi seperti itu. Jadi kan kalau jadi seorang pemulung itu lebih enak yang tempatnya belum menggunung seperti sekarang. Kalau sekarang menggunung itu lebih susah dan tempatnya lebih sempit lah. Jadi tempat buat memulung cari barang-barang yang mau dijual itu lebih sedikit hasilnya, jadi banyak dulu. Untuk masyarakat, dari kami menghimbau supaya masyarakat itu kalau membuang sampah, ya itu paling tidak dia juga harus mengerti aturan juga. Paling tidak kalau membuang sampah ya dimasukkan ke dalam TPS. Kadang kan ada juga Mbak, dia sambil jalan cuman lempar gitu aja, nggak bisa masuk ke dalam TPS, jadi berceceran di luar. Terus di sisi lain, kadang mereka juga nggak mempedulikan, jadi nggak mau, oh ini sampah istilahnya kan, ini ada pecahan kaca, sembarang-sembarang cuman seenaknya aja dilempar, disebar gitu. Jadi dari tenaga kita kalau ada yang mengerjakan itu kadang kan berisiko juga kena pecahan kaca atau seperti apa gitu Mbak. Dan di sisi lain, untuk kalau bisa untuk masyarakat itu juga mengikuti aturan-aturan dari kita. Jadi ada jam buang sampah maksimalnya, seandainya kalau jam buang sampah itu maksimal jam 1, yaitu setelahnya jam 1 itu dimohon tidak membuang sampah lagi. Jadi TPS biar tetap terjaga bersih. Tuh. Kemungkinannya ya khawatir ya sampah tekan ngendi nek sak Solo mlebune rene terus. Lama kelamaan kan ya sesuk njadrejat dadi gunung sampah tenan to, Mas. Nek dukane kena dadi pemulung ya mong nek pas kena resiko kena beling, kena paku. Terus nek pas masuk angin, Mas. Masuk angin resa kerja ndak dapat uang. Nek paku yang lama. Nek paku 1 minggu ndak sembuh. Belum bisa jalan nek kena paku seminggu. Pengalaman senangnya? Seneng. Senengnya ya nek mangkat gojek-gojek karo kancane, awar kancane. Dampak negatif ya panas, bleduk. Nek udan-udan ini saya nek apa Mas nek udan becek wis lalere opah. Pengalaman yang tidak menyenangkannya tuh kalau pas musim hujan, lah nanti kalau pas ada pertemuan ada apa gitu sama pertemuan RT atau apa gitu kan bau. Tapi baunya nggak bisa hilang, itu rasanya malu gimana gitu. Itu pengalaman yang menyedihkan, Mas. Saya punya 2 orang anak, Mas. 2 orang anak. Kalau boleh tahu anaknya kelas berapa mungkin, Pak? Untuk yang besar kelas 3 SD dan yang kecil kelas 1 SD. Dulu waktu anak saya masih baru lahir kan di tempat saya jadi kerja sana, itu kan rumahnya berdekatan sama sampah, berhadapan langsung dengan sampah. Nah, itu anak saya baru lahir, baru usia 2-3 hari itu saat di sana kan, itu terkena flek paru-paru. Ketika kita membakar atau sampah itu terbentuk, itu kan gas metan kan meningkat, ya. Terus gas CO2 juga meningkat. Nah itu pertimbangannya ketika di suatu lingkungan antara oksigen dengan CO2 tinggi, CO2 otomatis kan udara tidak sehat nih. Nah otomatis kalau terpapar ya mau nggak mau tetap jatuhnya ke paru dong. Gitu. Itu Ibu Limbo itu rumahnya di Jatirejo situ. Nah itu cuma terkena strapless, Mas. Strapless itu kan ada orang bagian nasi bungkus, nasi karton, nasi kotak itu loh, Mas. Nah Ibu Limbo itu buka straplessnya gitu aja, tertusuk di bagian jempol sini gitu tok. Itu sampai terjadi tetanus dan meninggal dunia. Orang Jengglong itu pas terkena paku itu biasanya kan
Kalau terkena paku ya biasalah, nggak apa-apa juga. Nah, kok tahu-tahu itu pemulung juga. Nah, itu ternyata ada virus tetanusnya seperti itu. Terus yang terakhir kemarin itu Bapak Slamet, warga Ketekan sini. Warga Ketekan itu pas motongin pakan sapi. Pakan sapi itu toh, nah tangannya tuh teriris sama pisau. Nah, sampai itu terjadi itu dan beberapa hari kemudian masuk rumah sakit, meninggal dunia dan dinyatakan itu karena tetanus. Gila nih apa? Ya apa kamu gila? Oh ya Pak Zeki tenan berarti foto ya Pak ya? Tetanus itu intinya kan gini, kita menginjak atau terkena sesuatu yang berkarat. Sistemnya atau kronologisnya kita tertusuk. Ketika itu berkarat, otomatis sesuatu barang yang itu berkarat kan sudah banyak bakterinya nih. Paling dasar yang infeksi yang menyebabkan tetanus bisa menyebabkan kematian adalah bila sudah terkena ke daerah sistem saraf atau otak. Kadang di kita ini udah baik nih orang-orang dari sumbernya, misalnya kita salah satu penghasil sampah udah dipisahin, nanti sama emang-emangnya, tukang-tukangnya disatuin lagi gitu ya. Gas metan itu salah satu gas pencetus efek rumah kaca. Dan sektor terbesar dari penghasil gas metan itu dari persampahan yaitu TPA. Nanti kalau benar-benar sudah mendekati rumah warga, supaya Pak Indrawat diinformasikan supaya Nah pemirsa, gimana filmnya? Menarik kan? Jadi film ini selain ngasih tahu kita kalau misalkan sampah itu menjadi sebuah berkah dan mata pencarian bagi masyarakat, ternyata sampah itu masih berbahaya loh pemirsa. Jadi kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus tuh ngebiasain diri buat ngebuang sampah pada tempatnya. Dan yang paling penting, kita juga harus ngebiasain diri buat ngelakuin 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Aku Algi Fari, sampai jumpa di Unsdok selanjutnya. Bye!